Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Krisna Wijaya, mahasiswa Universitas Cyber Asia. Kali ini saya akan memberikan materi untuk ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Perbankan yang diampu oleh dosen Bapak Joko Suharyanto. Saya izin untuk share screen. Ya, di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen perbankan, yaitu analisis penutupan BPR Karangwaru Sentosa BPRKS oleh OJK. Ya. Latar belakangnya sendiri adalah Bank Berkreditan Rakyat atau BPR memiliki peran penting dalam mendukung UMKM dan masyarakat yang belum terjangkau layanan perbankan umum. Namun, banyak BPR menghadapi tantangan serius seperti lemahnya manajemen risiko, keterbatasan modal, dan minimnya inovasi digital, sehingga rentan terhadap krisis keuangan. Kasus dicabutnya izin BPR Karangwaru Sentosa oleh OJK pada Maret 2021 menjadi contoh nyata akibat kegagalan pengelolaan. Hal ini menegaskan bahwa transformasi kelembagaan, tata kelola yang kuat, dan adaptasi terhadap teknologi serta regulasi adalah keharusan bagi keberlangsungan BPR. PT BPR Karangwaru Sentosa adalah bank berkreditan rakyat yang berlokasi di Yogyakarta dengan status layanan pada pembiayaan UMKM dan masyarakat di sekitar. Meskipun berperan penting dalam memberikan akses keuangan lokal, bank ini mengalami masalah serius akibat lemahnya manajemen dan pengawasannya. Kondisi tersebut memicu krisis keuangan internal hingga akhirnya menyebabkan BPRKS tidak mampu memenuhi kewajibannya yang berujung pada pencabutan izin operasional oleh OJK. Penyebab BPRKS ditutup adalah yang pertama adalah permasalahan likuiditas, di mana bank tidak mampu memenuhi penarikan dana nasabah. Kondisi ini memicu krisis kepercayaan dan operasional. Saat kepercayaan masyarakat terhadap bank itu menurun, sehingga masyarakat cenderung ingin menarik dananya di bank. Itu mengakibatkan salah satu permasalahan yaitu likuiditas. Yang kedua adalah resiko keuangan memburuk. CAR menurut drastis dan NPL meningkat tajam, menunjukkan bank dalam kondisi tidak sehat secara finansial. Ini resiko-resiko keuangan yang dapat memburuk yaitu dengan CAR-nya menurun dan NPL-nya semakin meningkat. Yang ketiga adalah kredit yang bermasalah. Banyak debitur gagal bayar dalam pinjaman tepat waktu. Hal ini mengganggu arus kas dan pendapatan bank. Saat nasabah yang mengambil kredit, namun pembayarannya tidak bisa tepat waktu. Ini juga salah satu penyebab yang membuat kredit-kredit bermasalah dan arus kas dari bank itu mengalami kendala dan menurun sehingga mengakibatkan krisis yang bermasalah. Yang keempat adalah manajemen risiko yang lemah. Bank tidak mampu mengantisipasi risiko sejak dini. Sistem pengawasan internal tidak berjalan dengan efektif. Jadi manajemen risiko ini harus lebih ditingkatkan agar tidak terjadi untuk mengantisipasi risiko-risiko yang akan terjadi di kemudian hari. Yang kelima adalah gagalnya laksanakan rencana penyehatan. Instruksi dari OJK tidak dijalankan dengan baik. Upaya-upaya penyelamatan bank tidak berhasil dilakukan, sehingga terjadilah kegagalan dalam melaksanakan eh, penyehatan kembali bank BPRKS tersebut. Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menjaga hal tersebut tidak terjadi adalah yang pertama adalah menjaga kesehatan likuiditas dan permodalan. Yang kedua, evaluasi ketat terhadap kredit yang disalurkan. Yang ketiga, transparansi laporan keuangan ke regulator dan nasabah. Yang keempat, penanganan cepat jika ada gejala yang krisis.
Dan yang kelima adalah mencari mitra atau investor pada saat resiko mulai muncul. Jadi ini adalah langkah-langkah yang dapat dilakukan agar tidak terjadi hal-hal yang kita takutkan tadi seperti kegagalan segala dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya adalah kebijakan internal bank. Yang pertama adalah audit internal berkala dan independen. Audit dilakukan secara rutin dan objektif untuk mengidentifikasi potensi masalah sejak dini. Hal ini penting ya untuk melakukan audit secara internal dan secara berkala dan independen agar terjaga objektivitasnya. Yang kedua adalah pelatihan dan sertifikasi SDM. SDM diberikan pelatihan dan sertifikasi agar memahami prinsip tata kelola dan risiko perbankan. Ini sangat penting untuk memberikan peningkatan kemampuan SDM-SDM yang bekerja di dalam bank tersebut, sehingga resiko-resiko dan pengetahuan mengenai perbankan dapat lebih ditingkatkan. Yang ketiga adalah implementasi teknologi dalam pengawasan kredit. Penggunaan sistem digital untuk memantau dan menganalisis kualitas kredit secara real time. Ini juga salah satu hal yang atau kebijakan yang dapat diterapkan agar kredit-kredit yang diberikan oleh bank tersebut dapat berjalan secara baik. Yang keempat adalah sistem peringatan dini atau early detection. Membangun sistem yang dapat mendeteksi gejala krisis atau risiko sejak awal untuk ditindaklanjuti. Saat ada sistem ini, jadi eh, saat sebelum masalah ini menjadi krisis atau menjadi besar, kita dapat eh, mengetahui secara dini sehingga sebelum masalah ini besar kita dapat memberikan solusi-solusi atau perencanaan agar hal tersebut tidak terjadi. Ya, yang selanjutnya adalah kebijakan dari regulator atau OJK dan BI di sini kalau kita di Indonesia. Yang pertama adalah pengawasan khusus bagi BPR skala kecil. Regulator perlu memberi perhatian ekstra pada BPR kecil yang rentan terhadap krisis keuangan. Karena BPR ini biasa di daerah, jadi kita berharap regulator dapat memberikan aware yang lebih terhadap perbankan-perbankan yang kecil ini. Yang kedua adalah penerapan sistem Early Warning System atau EWS. Sistem ini mendeteksi sejak dini kondisi keuangan bank yang memburuk agar dapat segera ditindaklanjuti. Selanjutnya yang ketiga adalah edukasi dan sertifikasi manajemen BPR oleh OJK. Manajemen BPR wajib mengikuti pelatihan dan sertifikasi guna meningkatkan kompetensi dan kepatuhan. Inilah salah satu upaya untuk manajemen SDM agar lebih baik. Yang keempat adalah pemberian insentif bagi bank yang sehat. Sanksi untuk yang lalai, bank yang patuh dan sehat diberi insentif. Sedangkan bank yang lalai dikenakan sanksi tegas untuk menjaga kedisiplinan industri tersebut. Jadi pemberian insentif dan sanksi bagi bank itu perlu dilakukan juga seperti eh, award agar tetap terjaga kredibilitas dari bank tersebut. Kesimpulannya adalah penutupan BPR Karangwaru Sentosa menjadi pelajaran bahwa krisis perbankan tidak hanya disebabkan oleh faktor eksternal, melainkan bisa berasal dari kelemahan internal seperti manajemen, lemahnya pengawasan, dan kegagalan dalam memenuhi kewajiban. Kasus ini menegaskan pentingnya penguatan manajemen risiko, peningkatan kompetensi SDM, serta kepatuhan terhadap regulasi, khususnya bagi BPR yang memiliki kapasitas terbatas dan lebih rentan terhadap gejolak. Transformasi kelembagaan dan pengawasan internal harus menjadi prioritas untuk menjaga krisis sejak dini. Kerjasama antar bank dan regulator juga sangat diperlukan untuk mendeteksi serta menangani potensi masalah sebelum berkembangnya menjadi masalah yang krisis. Pencegahan selalu lebih murah dan efektif daripada penanganan, sehingga dibutuhkan upaya berkelanjutan agar kejadian serupa tidak terulang kembali.
Nah, demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.